عبد الله بن سعيد بن محمد عباد اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدين والآخرة على هديني وكلنا صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. Masih fasal yang ketiga, itu 313 hadis daripada jawami' kalam sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai hadis yang ke-10 daripada jawami' kalam sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam itu hadis yang handap tapi maknanya luar biasa dalam, yaitu hadis yang ke-10 ikhtilafu ummati rahmatun. Hadis yang ke-11 uhzun lisanaka illa min khairin. Yang ke-12 akhlisil amala yujzika minhul qalil. Yang ke-13 addil amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khanaka. Yang ke-14 addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ke-15 idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Yang ke-16 idza asata fa ahsin. Yang ke-17 idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang ke-18 idza nazala al-qada' amiyal basaru. Yang ke-19 irhamu turhamu. Yang ke-20 izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jadi malam ini hadisnya sangat pendek, walaupun riwayat-riwayat lain itu ada yang menyebutkan secara panjang, cuman yang masyhurnya tadi hadisnya cuman handap. Dan hadis ini banyak ulama yang mensyarahi dan menjelaskan daripada maksudnya serta menisbahkan hadisnya itu dan bentuk redaksinya. Yaitu hadis yang ke-10 ada ikhtilafu ummati rahmatun. Gampang benar menghafalnya, sekali mendengar insyaallah langsung hafal. Ikhtilafu ummati rahmatun adalah ikhtilaf berbedanya umatku. Rahmatun itu suatu rahmat. Yang mana berbeda di sini yaitu berkaitan dalam masalah fikih, dalam masalah furu' syariat. Seperti kalau kita belajar fikih itu dulu permulaan dengan babut taharah.
tentang bersuci. Yang mana masalah bersuci ini di mazhab kita sendiri itu berbeda-beda. Tapi ini jadi rahmat. Kenapa? Karena kalau satu pendapat saja, orang yang banyunya sedikit di tempatnya itu kasihan. Kita alhamdulillah banyu banyak, jadi berwudu, mandi, sakahandak hati, sampai kepada tingkat mubazir kadang-kadang. Tapi ada orang nang daerahnya kering, banyunya sedikit, maka hukum nang disampaikan ulama beda lawan kita. Sehingga itu menjadi rahmat buat orang-orang nang memang kondisinya kada kawa seperti nang di tempat kita. Nah, ini luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada riwayat lain dalam hadis itu disebutkan bahwasanya hadis ini yaitu riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahma utitum min kitabillahi ta'ala fal amalu bihi la uzra li ahadin fi tarkihi fa in lam yakun fi kitabillah fa sunnatun minni madiyatun fa in lam takun sunnatun minni fama qala ashabi inna ashabi bimanzilatin nujum fis samai fa ayyumah akhadtum bihi tadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun. Di sini redaksinya, bunyi hadisnya adalah ikhtilafu ashabi lakum rahmatun. Adalah berbedanya para sahabatku, ujar Nabi, itu satu rahmat buat kalian. Jadi kalau kita menyikapi perbedaan selama itu bukan berkaitan dengan akidah, maka itu adalah rahmat untuk kita seberataan. Maka sungguh beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau umat-umat Nabi yang sebelumnya itu satu kata, kada boleh ada yang berbeda. Kalau ada berbeda, bisa hukumannya bisa berat. Nah, ini kita alhamdulillah dengan hadis ini, ikhtilafu rahmati rahmat, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu ummati rahmatun adalah satu rahmat linnasi, bagi orang-orang. Ay ikhtilafuhum tawsi'atun 'ala an-nasi bi ja'lil madahibi kasyara'i muta'addidatin ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikulliha. Yaitu perbedaannya mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai keluasan, kelapangan ke atas orang-orang dengan adanya mazhab-mazhab sebagai syariat yang bermacam-macam yang mana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhtilaful madhahibi ni'matun kabiratun wa fadilatun jasimatun khussat biha hadhihi al-ummah. Maka ikhtilaf ada mazhab, kita kenal ada mazhab ya. Kita alhamdulillah mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab lain yang mana mereka juga punya dalil, punya hujah yang kuat. Maka kita kada bisa menyalahkan. Hari ini kita dengan mazhab kita mazhab Syafi'i, mungkin suatu saat berada di tempat yang berbeda lawan kita, jangan menyalahkan. Kalau kita kada ada ilmunya, lebih baik diam. Kalau pian berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan umrah, semoga dimudahkan oleh Allah, menemukan orang-orang yang berbeda lawan kita,
Dan jangan ingkar pian. Kalau misalnya kada tahu, lebih baik diam. Karena fikih itu sangat luas jangkauannya. Ya. Ini saking sempitnya orang sembahyang di Masjidil Haram kada bakunu subuh, gara-gara kada bakunu subuh kada mau sembahyang di Masjidil Haram. Ini parah banget, kayak apa pemahamannya? Padahal sembahyang di Masjidil Haram jumlahnya itu sudah jelas Nabi mengatakan 100.000 lebih afdal, ditambah jamaahnya nangsing banyak kan. Tahu-tahu kada mau gara-gara hanya ke masalah kada berkunut sembahyang subuh di sana. Iya nong, selama umrah kada pernah sembahyang subuh di masjid, di kamar aja di hotel karena dianggapnya kada berkunut kada sah. Ini terlalu sempit pemahaman. Ya. Jadi jangan sampai ke itu. Sesuatu yang kita kada tahu tak gunakan. Ini rahmat luar biasa. Masalah banyak ya. Kalau ada sesuatu yang berbeda lawan kita, jangan langsung protes, jangan menyalahkan. Ya. Karena apa? Semakin orang paham, semakin ilmu itu kada tapi menyalahkan orang. Nang masalah ini kadang-kadang kan kada ada ilmunya menyalahkan orang dan merasa dirinya yang paling bujur. Itu yang kada bagus. Ya. Waqad wa'ada biwuqu'i dzalika fawaqa. Nabi sudah mengatakan, Nabi sudah memadahkan, menjanjikan akan terjadi yang namanya ikhtilaf itu. Nabi sudah memadahkan fawaqa, dan terjadi memang. Jadi ujian Nabi akan terjadi. Umatku itu akan karena nanti ada berbeda-beda pendapat. Ada sudah isyarat-isyarat ke sana. Wa huwa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah termasuk mukjizatnya Nabi bahwasanya beliau sudah memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Amal ikhtilaf fil aqaidi fadlalun wa wabalun kama taqarrara wal haqqu ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah faqat. Fal hadis innama huwa fi ikhtilafi fil ahkam. Adapun berbeda di dalam masalah akidah. Ini akidah jangan sampai berbeda. Kita harus meyakini sama-sama beratan, walaupun cara sembahyangnya mungkin sedikit kada tapi ada kada sama, mungkin kada bakunut, ada bakunut. Kemudian kada berbismillah, ada berbismillah, beda. Tapi masalah akidah sama-sama. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sama-sama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat kita sama-sama adalah Ka'bah. Ini sudah sepakat berataan. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Fal hadithu innama huwa fi ikhtilaf fil ahkam. Jadi hadis ini yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, maka rahmat di sini adalah berbeda dalam segi hukum. Kalau dalam segi akidah kita kada boleh berbeda. Ini syarahnya panjang luar biasa. Ya. Jadi beliau muallif kitab di sini, pensyarah kitab Wasailul Usul, beliau menukil perkataan-perkataan pendapat ulama berkaitan dengan hadis ini. Jadi intinya perbedaan di sini di dalam masalah hukum. Tapi bukan juga menjadikan seseorang kemudian untuk berijtihad serongan dalam masalah hukum. Karena level berbeda dalam masalah furu'iyah, lalu kemudian ulama mengistinbatkan hukum, itu levelnya para mujtahid. Kita ini hanya mengumpati. Jadi mereka orang-orang di atas kita seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ini semua mereka orang-orang hebat. Mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat, itu level mereka dengan ijtihadnya. Kalau kita ini mengumpati mereka aja. Jadi kita ini hanya bertaklid dalam masalah hukum kepada mereka orang-orang yang memang punya kapasitas
mampu untuk berijtihad. Kalau kita jangan, karena level kita kada sampai ke sana. Ya. Jangan kena lulus Darussalam lalu ijtihad serangan mengeluarkan hukum serangan. Ya, belum lagi. Ya. Bahaya kena kalau sudah bisa lain kalau kita menukil. Jadi ketika ada masalah lalu kita carikan sesamaannya, kiasannya, nah itu lain kena. Itu dalam artian kita memberikan jawaban yang mana jikalau kada ditemukan mengkiasakan. Itu ada caranya dalam mengistinbatakan hukum. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, ini kada sepanjang lebar, intinya kita semua bersaudara. Ada perbedaan jangan dijadikan sebagai alasan untuk pecah belah. Berbeda itu rahmat, dan jadikan kalau ada sesuatu yang kita berbeda, jadikan itu sebagai untuk justru menjadikan kita semakin dekat. Karena memang Nabi sudah menyatakan akan ada yang namanya perbedaan. Kalau dalam rumah tangga aja, seorang suami istri bisi anak 5 ikung, kada kawa seberataan sama, pasti berbeda. Nang abah hendak seberataan jadi orang alim, ternyata ada sih ikung kada ulun kada jadi ustadznya, ulun hendak jadi orang yang membiayai ustadz, sugih kada kawa ditahan-tahan, beda ya. Kemudian ada lagi nang lain, ulun kada hendak jadi orang sugih, kada hendak jadi ustaz, ulun hendak membangunakan kesan ustaz, jadi arsiteknya, macam-macam, masya Allah. Itulah rahmat dalam satu keluarga, lingkup yang mana masih kecil. Alhamdulillah, masya Allah. Ya Allah. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya, ukhzun lisanaka illa min khairin. Hadisnya handap-handap aja, amun dihafali insyaallah semalaman kau dapat 20-15 hadis apa hafal. Ya. Malam itu hafal, esok kada ingat lagi sudah. Ukhzun lisanaka illa min khairin. Simpan, jaga lidah kamu. Ukhzun itu artinya simpan, hindar. Jaga dan simpanlah lidahmu daripada berbicara sesuatu nang kada pantas untuk kamu. Ini berat ya. Kalimatnya nyaman, ulun pun mengucapkan untuk pian nyaman, memadahi nyaman, tapi untuk mempraktikkannya, apalagi memang orangnya kata juga pender ngalih benar datani. Nabi cuma mengatakan ukhzun lisanaka, jaga dan simpan lidah kamu illa kecuali nang bagus-bagus. Ya, setidaknya kita tahu dan berusaha untuk menjaga lidah kita masing-masing. Adapun kemudian selanjutnya di hari-hari yang kita lewati, ya kadang-kadang kebablasan. Apalagi pas duduk dengan kakawanan, duduk dengan teman-teman, dengan ya sambil ngobrol, kada kerasaan lah tak keluar nang sesuatu nang kada pantas dari kita. Ya. Tapi kalau ingat seperti ini, insya Allah mungkin dengan tahu kita sedikit lebih menjaga, lebih takutan daripada kalau kada tahu lagi. Amun kada tahu lalu nang ranjah berait, kada ingat-ingat. Ya. Qala syair, ihfad lisanaka ayyuhal insan, la yaldagannaka innahu thu'ban, kam fil maqabiri min qatilin lisanihi, kanat tahabu liqahu syuja'an. Jadi seorang penyair mengatakan, jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia menggigit engkau, mematuk engkau, karena lidah itu adalah thu'ban, ular. Ular nang ada di muntung kita, ular. Ya.
Lalu kemudian kam fil maqabiri min qatilin lisanihi kanat tahabu likahu sujan. Berapa banyak orang yang di dalam kubur itu mati gara-gara lidahnya. Gara-gara lidah, gara-gara lisannya, lalu kemudian dikubur, yang mana ketika semasa hidup itu sangat ditakuti oleh orang. Orang berdapat lawannya takutan, tapi ternyata matinya pun disebabkan lisannya, orang jadi disebabkan ada ketujuh lawan itu tadi. Ya. Di sini kan qala Ibnu Arabi, amradun nafsi qauliyatun wa fi'liyatun. Penyakit jiwa itu ada dua. Yang pertama adalah dari segi ucapan, yang kedua dari segi perbuatan. Gara-gara ucapan kita timbul penyakit, kemudian daripada perbuatan kita juga timbul penyakit. Itu penyakit jiwa, penyakit dalam hati. Wa tafari'ul qawliyati katsiratun, dan cabang daripada ucapan ini banyak sekali. Bohong, ghibah, namimah, janji palsu, janji kada palsu, dan macam-macam. Lakin, cuman boleh berikan sini. Allalaha, lakin ilaluha wa adwiyatuha mahsuratun fi amrin. Penyakitnya dan obatnya itu, ujar beliau, itu terfokus pada dua perkara. Ini nasihat buat kita sebenarnya. Yang pertama, al-awwalu alla tatakallama idza istahaita an tatakallam. Yang pertama, jangan berpender. Jika kamu hendak berpender, tahan, jangan berpender. Ini berat. Apalagi tadi orang yang memang hobinya berpender, dan setiap berpender ingin didengarkan, ini ngalih benar. Para dai itu kadang-kadang gatal kalau melihat mik. Apalagi ada sesuatu yang mungkin kada cocok, kadang-kadang hendak benar-benar. Ya. Tapi kalau memang bujur dan itu kalau diamkan bahaya, maka wajib berpender. Cuman ada kadang-kadang waktunya yang sebenarnya kada diperlukan dan orang-orang kada menginginkan dia berpender, tapi gatal hendak berpender supaya didengarkan orang. Nah, ini penyakit. Maka harus kita tulis ini apa? Allah tatakallam, tidak berpender kecuali idza stahata an tatakallam. Kalau kamu ada keinginan hendak berpender, yang mana berpendernya supaya didengar orang, maka stop, tahan. Kadang kan dalam satu kumpulan, lalu kita diundang orang, kadang disuruh pender, hendak benar pender. Tujuan berpendernya kadang ingin memberikan nasihat atau menyampaikan sesuatu yang memang hak, tapi cuma sekedar supaya orang tahu dan dengar. Ini penyakit. Dan ini penyakitnya penyakit orang-orang yang memang ketujuh pender. Tapi ada orang yang dipaksa berpender, kadang mau pender juga ada kau lalu disuruh pender, kada mau. Ya. Kemudian yang kedua, wal akhar alla tatakallama illa fima in sakatta anhu asaita wa illa fala. Jangan kamu berpender kecuali pada perkara yang apabila engkau diam daripadanya, engkau berdosa, engkau jadi maksiat. Kamu sanggup berpender, yang mana kalau kamu diamakan ini jadi maksiat, maka kamu wajib berpender. Dosa. Ini kemaksiatan yang mana harus kamu sampaikan, tapi kamu diam, dan sebenarnya kalau disampaikan pun ada mudarat yang timbul, maka ini wajib disampaikan. Di sini berat juga kadang-kadang. Kita melihat suatu maksiat nyata, maksiat itu, tapi kada kaum sekadar sanggup pender. Maka di sini kalau kita mampu, wajib kita menyampaikan. Wa illa, tapi kalau seandainya kamu berdiam aja, kada apa-apa, kada menimbulkan dosa, fala, maka kada apa-apa. Wa iyyaka wal kalam inda istihsani kalamika fa inna halata idin min akbaril amrad. Dan hati-hati kata beliau. Dan wa iyyaka wal kalam, hati-hati kamu dengan pembicaraan inda istihsani kalamika, ketika kamu merasa bagus ucapan kamu. Merasa kata-kataku, gara-gara kata-kataku ini orang banyak ampihan bertobat, ini hati-hati.
fa inna halata idzin min akbaril amrad, maka sesungguhnya kondisi yang seperti itu adalah paling besarnya penyakit. Merasa akulah yang menyadarkan mereka dengan kata-kataku. Allah, ini bahaya ya. Kalau kita sampai ada perasaan seperti itu. Wa ma lahu dawa'un, dan kada baginya itu obat illa samtu, kecuali diam aja lagi ya. Jadi penyakit lisan ini ada sebagian ulama namanya butakan sampai 70 penyakitnya yang berkaitan dengan lidah kita ini ya. Ini dalam bentuk nazaman ada disusun oleh salah seorang ulama, itu Syekh Abdul Ghani An-Nabilisi. Beliau susunakan dalam bentuk nazaman yang mana di situ menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lisan. Wa khudha innaha sab'una syai'an hakat fi nazmiha Aqdul Jumani. Ada 70 beliau menyebutkannya. Itu penyakit lisan. Mudah-mudahan kita terjaga daripada penyakit lisan. Gara-gara lisan inilah karena kita masuk neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah ya. Fadhal. Kopinya silakan, tehnya yang dapat kopi alhamdulillah, yang dapat teh juga alhamdulillah, yang kada dapat napa-napa datang ke belakang. Insyaallah dapat berataan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Illa min khairin, kecuali daripada yang baik-baik. Nah, jadi kalau hendak berpender maka perhitungan bagus kada. Ya. Ka qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran, wa dzikrillah taala, kemudian berzikir kepada Allah, ini bagus berataan. Baca Quran bagus, tapi ada waktunya yang mungkin kada cocok. Baca Quran menyaring, orang lagi sembahyang menyaring baca Quran, ini bukan baca Qur'annya nang kada bagus, nyaringnya itu nang kada pas. Jadi harus sesuaikan. Makanya dalam fikih itu kan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram membaca Quran benyaring. Jadi ingatakan kadang baca Qur'annya nang dilarang, tapi benyaringnya. Ada orang salat gara-gara inya benyaring, akhirnya terpuntal-puntal bacaannya. Maka ini kada pas. Nah, jadi lihat situasi, kalau baca Quran bagaimana cukup. Kalau ada orang, ayo hendak benyaring. Ya. Karena kalau ini ada yang terbalik, banyak ada orang gemet, banyak ada orang benyaring. Kan kelihatan benar rianya itu loh, supaya didengarkan belagu pulang baca. Enggak senapa. Memang kita disuruh zayyinu Al-Quran, bagusakan, baikakan baca Al-Quran, tapi bukan belagu-lagu nang sampai meliuk-liuk itu pulang. Ya. Ini kritikan ya, kritikan untuk nang supaya kita itu jadi lebih bagus. Jangan sampai ibadah nang sebenarnya itu ibadah, tapi gara-gara kita kada tahu cara melaksanakannya tersalah jadinya. Qiraatul Quran. Wa dzikrillah ta'ala, itu juga termasuk nang bagus-bagus. Wa muzakaratil ilmi, dan muzakarah, belajar seperti kita hari ini belajaran berpender, amun ulun bagusnya berdiam. Jadi dengan mengamalkan tadi khuzun lisanak. Nah, termasuk yang bagus illa min khairin, kecuali yang bagus itu adalah pembacaan, pengajian, itu bagus. Ya. Kemudian wal amru bil ma'ruf, menyuruh orang berbuat yang baik-baik. Wa dzalika anna qaulal khairi khairun minas sukut, maka yang demikian itu perkataan yang bagus-bagus itu lebih bagus daripada diam. Diam tadi bagus. Apa bahasanya? Diam itu adalah emas. Emas itu kuning. Ini kelanjutan pantunnya kacau di sini. Diam itu adalah emas, emas itu adalah kuning.
Makanya orang dalam jamban itu harus diam. Karenanya mengeluarkan yang kuning. Allah. Lianna qaulal khair yantafi'u bihi man yasma'uhu. Karena perkataan yang baik itu mengambil manfaat dengannya orang yang mendengarkan. Ini tadi pengajian, pembacaan. Ini kan kata-kata yang baik. Yang mana dengan kata-kata yang baik ini orang mengambil manfaat. Boleh dari majelis taklim dapat apa tadi? Alhamdulillah dapat hadis Nabi. Apa nasihatnya kita jangan banyak berpender kecuali yang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi boleh ke rumah nang bini menakuni dapat apa abahnya nasihat dari masjid ada ranggar. Alhamdulillah ditangati jangan tapi banyak berpender kecuali nang baik. Lalu jalan bini mulai hari ini kita jangan banyak berpenderan abahnya. Gitu. Jangan laki bagus, ikam jangan tapi banyak minta duit lawan aku lagi. Wassamtu la yata'adda naf'uhu, sedangkan yang diam itu manfaatnya cuma terbudik gasan ini serongan memang. Manfaat diam itu tapi gasan ini serongan. Ya. Orang sasat batakun lawan sorong. Rumahnya Pulan bin Pulan itu di mana? Ingat nasihat dilanggar, jaga lisanmu. Karena dijawabnya pada ini bagus, bermanfaat. Seandainya orang bertakun dipadahkan itu rumahnya selamat, sidin aman. Ini ingat pelajaran. Salah ya. Jadi tempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Kemudian hadis yang ketiga, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Handap-handap. Hadis yang pertama tadi yaitu ikhtilafu ummati rahmatun. Yang kedua, akhuzun lisanaka illa min khair. Yang ketiga pulang, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Handap pulang. Ikhlaskan ketika engkau beramal. Ikhlas ini kata-kata juga yang nyaman diucapkan, tapi dalam praktiknya itu berat. Anda tadi menyumbang ikhlas sebenarnya. Ikhlas tapi berkesah. Nyumbang ikhlas sebenarnya. Anda tadi alhamdulillah hati tidak ikhlas pada waktu nyumbang pas celengan lewat ikhlas sebenarnya. Asal ada tergeretek sedikit pun hendak dipuji manusia. Berkesah itu sudah kenapa? Ini maka itu tadi kita nyaman mengucapkan ikhlas ya. Ulun nyaman menyampaikan tapi dalam prakteknya Allah. Hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ikhlas, berusaha kita jawab ikhlas. Ikhlas di sini ada sebutkan oleh ulama al-ikhlasul kamil an ta'budu rabbaka imtithalan li amrihi. Engkau beribadah menyembah Tuhanmu hanya semata-mata untuk mematuhi perintahnya, karena ada tujuan lain. Kita disuruh sembahyang, ya memang disuruh perintah Allah. Kalau pang gara-gara disuruh kitan, oi nang sembahyang, hanya harus sembahyang. Ini sudah ada sedikit kada ikhlasnya. Seandainya kuitan kada menyuruh tadi mungkin kada bergerak dulu. Karena pas para waktu habis hanya laju-laju. Ini sudah kada ikhlas nang sempurna. Wa qiyaman bihaqqi rububiyyatihi la tama'an fi jannati wa la khaufan min narihi. Bukan karena ingin surganya, bukan juga takutan nerakanya. Makom kita kadang kini lagi masih jauh benar. Kita ini masih takutan neraka, lawan hendak masuk surga. Sembahyang duha kenapa? Karena rezeki, duit. Kenapa rajin sembahyang duha? Rezeki lancar. Kenapa rajin baca suratul Waqiah? Rezeki lancar. Kenapa rajin baca Yasin? Ada embel-embelnya terus di belakang kita ini. Kenapa rajin selawat? Karena supaya hidup nyaman. Kenapa dan kenapa terus sebentar. Kita belum mencapai la tama'an fi jannatihi wala khaufan min narihi wala li salamatin min iddati dahri wa nuqbati. Bukan juga beribadah itu karena ingin supaya
kada ada dapat musibah, kada ada dapat bencana, bukan karena itu. Makanya kan ada orang memadahkan, kenapa aja dulu waktu ada sembahyang rezeki lancar, imannya rajin sembahyang malah rezeki pinang alih. Kenapa? Karena memang kada ada hubungannya rezeki dan sembahyang. Kamu sembahyang Allah tetap turunkan rezeki, kamu kada sembahyang pun Allah tetap turunkan rezeki. Nah pas waktu kamu kada sembahyang pas rezeki banyak, imbahnya pas ada hidayah, ada cahaya dari Allah, sembahyang sekalinya rezeki waktu itu sempit, lalu kesannya gara-gara sembahyang rezeki menyempit. Lah tidak ada. Seandainya patokan rezeki itu sembahyang, orang kafir itu kada ada sugihnya. Tapi kenapa orang kafir sugih pada sembahyang? Jadi sembahyang itu memang kewajiban kita. Makanya jangan karena itu lalu kita sembahyang kita karena supaya selamat. Yaitu urusan nomor berapa lah itu ada. Tapi utamakan kita membersihkan. Walaupun hari ini kita kawal lagi, kita latih lillahi ta'ala. Karena setiap kali sembahyang kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata-kata kita lillah, tapi kenyataannya kita masih belum bisa. Tapi jangan stop. Gara-gara kada kawal juga sembahyang lillahi ta'ala, baiknya kalau sudah sembahyang. Ayo. Kan mungkin ada kalimatnya aja lillah tapi kada lillah. Mungkin itu bang, kena aja sembahyang amunnya sudah lillahnya sembahyang. Ini nang kata-kata nang melajari gitu tuh itu nang sesat dan menyesatkan. Amun inya sesat sorangan situ biar ini membawa orang sesat juga ini bahaya. Terus kita berusaha walaupun mungkin saat ini kita belum bisa lillah, memang kita mengakui, tapi jangan stop. Karena Allah akan membantu selama kita berusaha, Allah akan bantu kita. Dan itu ada kita mematuhi perintahnya Nabi Muhammad SAW yang menyuruh untuk membaca doa iftitah. Jangan menyerah. Tetap terus usahakan lillahi ta'ala. Walaupun masih kada lillah. Ya. Makanya ada kata-kata orang apa istilahnya liberal apa yang kena aja sembahyang amun sudah ikhlas karena Allah, lillah karena Allah sembahyang. Amun belum ikhlas lagi kita sembahyang, kada ikhlas juga sembahyang. Bahkan ada kata-kata nang maaf apa jurang tuh menggonoli meluas astagfirullah. Kata-kata nang ya Allah, sembahyang dibedahkan gitu. Ada bagus lagi. Mulai umur berapa sembahyang sampai hari ini ada kenang beluas? Ada kata-kata nang menghinakan sebenarnya kayak itu tuh kada bagus selalu ya. Jangan dengarkan seperti itu. Kita tetap berusaha mentaati perintah Allah. Kemudian li'anna al-ikhlas salasu darajat. Ini tingkatan ikhlas. Yang pertama derajat yang paling tinggi ikhlas itu adalah wa huwa ayya'mal al-'abdu lillahi wahdah imtithalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi rububiyyatihi. Yaitu beramal seorang hamba itu semata-mata karena Allah, mematuhi perintahnya dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Itu tingkatan pertama. Beramal karena Allah. Ya, tadi ini kata-katanya ya, cuman untuk dalam prakteknya kita walaupun mungkin masih belum sampai, tapi kita usahakan mematuhi perintah Allah dan melaksanakan, menunaikan hak-haknya Allah. Ini tingkatan yang paling pertama, derajatnya para anbiya, para aulia Allah, ikhlasnya para anbiya. Wa wusta yang sedang pertengahan, wa huwa ayya'mala li thawabil akhirah. Beribadah, beramal itu untuk mendapatkan pahala akhirat. Ini tingkatan yang kedua. Nah, kita ini kan mungkin di level ini banyak. Oleh karena itu hadis-hadis Nabi banyak menjanjikan barang siapa membaca ini, barang siapa yang menggawi ini. Itu karena kita sifatnya ini kayak pedagang masih ibadah kita itu. Artinya ada hitungan untung rugi. Kalau ada untungnya menggawi, kalau kada ada untungnya kada ada. Pedagang itu kan gitu, nya kada mengeluarkan duit kecuali ada untungnya. Itu sifat pedagang. Nah yang ketiga wa dunya wa huwa ayya'mal al-ikram fid dunya wassalah min afatiha. Yang ketiga itu beramal untuk dimuliakan.
dapat kehormatan karena rajin beribadah lalu dihormati orang. Ini tuh Masya Allah penyembah yang benar. Ini tuh rajin ke masjid. Ini tuh rajin ke langgar. Macam-macam lah rajin ke majelis. Akhirnya dihormati orang. Tangan diciumi, hendak lewat orang ke pinggiran berataan, saking dihormatinya. Kemudian kalau kemana-mana ada yang membukakan jalan, minggir. Kemudian sandal kada betah hilang karena ada yang menjagakan. Sajadah berdahulu diuraikan, terhormat, mulia. Kalau ini tujuannya, wassalama min afatihah, dan kemudian tambahan lagi apa? Yang ketiga ini ikhlasnya apa? Supaya selamat daripada bencana segala macam. Ibadahnya untuk supaya terhindarkan mara bahaya. Ini termasuk ikhlas juga, tapi derajatnya paling bawah benar. Karena apa? Ada unsur-unsur lain, tujuan-tujuan lain. Kalau unsurnya mengharapkan pahala masih kada apa-apa, karena itu memang dari Rasulullah yang menjanjikan. Tapi kalau harapannya untuk urusan dunia atau selamat dari bencana, ini juga ya ikhlasnya tadi mungkin kalau 100% maka ini cuman 10% atau di bawahnya. Nah, lalu kata beliau, wa ma'ada hadhihi salasi maratib wa ma'ada hadhihi salasil maratibi wa huwa minar riya. Lain daripada tiga macam ini yang disebutkan oleh lain daripada tiga macam derajat ini, maka itu sudah masuk kategori riya ibadahnya sudah. Fa idza akhlasta al-amal lillahi ta'ala. Nah, lalu sambungan hadisnya, akhlis amalaka akhlisil amal yujzika, maka cukuplah bagi engkau minhu daripada amal itu qalil, sedikit tapi ikhlas, lebih bagus daripada banyak tapi kada ikhlas. Tapi kalau banyak ikhlas tentu lebih bagus. Yujzika, cukuplah bagi engkau minhu daripada amal tadi al-qalil, sedikit saja kata Bapak. Kita itu kadang mengejar apa? Kuantitas, tapi yang dikejar adalah kualitas dalam ibadah. Sembahyang 2 rakaat tapi bagus, bujur, ikhlas lillahi ta'ala, daripada sembahyang 10 rakaat 20 rakaat tapi kada ikhlas karena orang banyak yang melihat lalu banyak sembahyangnya, banyak yang melihat. Allah, 2 rakaat lajuannya pulang, assalamualaikum, selesai. Nah, ini kita usahakanlah, kita berusaha untuk mencapai derajat ikhlas. Lalu ada di antara ulama menganjurkan, jikalau kita selalu memang was-was, kita kan ada aja terus kadang, maka perbanyaklah membaca surah Al-Ikhlas. Karena kalimatnya sudah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, maka insyaallah akan membawa kita kepada beramal lebih ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, dalam ibadah itu yang penting ada kualitas, bukan kuantitas. Kualitas itu mutu, tapi kalau kuantitas itu bilangannya. Nah, kita kadang-kadang mengejar banyak, tapi kualitasnya kadang diperhatikan. Sembahyang tarawih 20 rakaat banyak, bagus. Tapi lajunya Masya Allah sampai ibu-ibu nang di belakang manggah sidin. Kadang kau berdiri lagi. Gara-gara imamnya Masya Allah trek, tancap gas hanya bismillahirrahmanirrahim, treng, amin. Makmum di belakang anu-anu tujuh, mantap, amin. Tapi ibu-ibu yang di belakang protes, ya Allah, di sini kayak apa sembahyang ini aku tebelun tuh ya Pak, tak apa namanya? Talulu elenyu talulu. Apa? Ah? Toko tabulirit. Nah, lain. Bahasa Banjar nih. Tabulirit tertinggal artinya orang sudah sampai sujud kedua sidin Fatihah belum tuntung lagi. Kasihan
Nah itu mengejar, kita kadang-kadang mengejar. Jadi kalau bisa dua-duanya kita, kualitasnya kita bagus, kuantitasnya juga bagus. Sembahyang tarawih 20 rakaat tapi kada terburu-buru, santai, tenang, dan ya laju juga tapi kada laju benar, sehingga makmum itu masih kau bernapas, masih kau baca Fatihah dan tenang. Kadang-kadang kita ini mendengar di sana sudah as-salatu jami, kita baru sembahyang isya sudah, nah itu sudah tarawih orang kita, ya nang, ayo jangan kalah kita. Ini balapan apa sembahyang? Kan kadang-kadang gitu. Langgar bapak. Di sini hanya tentang sembahyang isya, di sana sekalinya ya apa yang sudah witir kenapa? Ya Latif. Ini hanya tentang sembahyang isya, di sana sudah ya Latif. Pak, yang esok harinya di sini kosong, pindahan ke sana berataan. Apa? Tertinggal nang di sini lagi nang Tuhan sidin. Nah anum-anumnya bukan ke sana, usah aja cepat. Batuntung itu pulang makanan pulang. Nah iya misalnya. Ini sembahyangnya perlombaan. Jadi kada sehat. Allah. Akhlisil amal. Jadi kita berusaha, ya Allah, kami mohon ya Allah jadikan amal kami ini selalu ikhlas semata-mata karena Engkau ya Allah. Baik itu ibadah salat kami, ibadah menuntut ilmunya kami, ibadah mengajarkan ilmu daripada kami juga jadi ikhlas ya Allah. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan jadikanlah sebagai amal yang ikhlas semata-mata mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Kemudian lagi hadis yang keberapa nih? Karena nang malam ini 1, 2, 3, 4 berarti hadis keempat. Addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepada engkau. Diamanahi oleh orang maka jangan khianat, tunaikan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari Al-Amin, orang yang amanah. Dan amanah Nabi bukan hanya semata-mata kepada orang Islam, orang kafir yang memusuhi beliau, orang yang menyakiti beliau, menyambati beliau, ketika hendak tulak jauh musafir bisi barang berharga, kada mau bertitip dan orang kafir juga. Kakawanannya yang sama kafir kada percaya inya titipnya kemana? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu Nabi ada seorang yang amanah, walaupun nang titip itu musuh nang menyakiti, tetap dijagakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah digelari Al-Amin. Ini level ini kada gampang-gampang. Al-Amin. Mana Amin? Haji Amin. Di belakang. Itu ada. Ini orang yang dipercaya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seitunya orang kafir kedahokon betitip lawan kafir juga. Betitip lawan Nabi Muhammad, tulak tinggalkan kene pas bulik, maambilan amanah nang tadi ditibakan, mbak tutung maambil menyambati pulang lawan Nabi. Dan Nabi di sini apa? Mengingatkan wala takhun man khanaka. Jangan kamu khianati orang yang khianati kepada kamu. Nabi kada membalas lawan orang yang menyakiti. Jadi kalau pang, barangnya hilang habis sudah berlahan aja. Coba kalau kita selamat tinggal, titip sepeda motor, sakit hati, buliknya kalau ada lagi sepeda motor sudah berelaan. Inilah kita kayak apa mewujudkan akhlak seperti ini berat. Ya. Kalau lagi kada disakiti orang, memaafkan itu gampang. Tapi kalau sudah disakiti orang, kayak apa kita memaafkan? Itu berat. Apa di dalam Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati
Ada orang kau nyambung yang. Hah? Oh, iddatul muttaqin. Nah, sambungannya. Nah, ini sambungan di situ hendak ulun jadikan syahid dalam masalah ini. Ini Al-Quran kan kau dikarang-karang lah harus ada. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dhara'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Bujurkah sambungan itu? Ala kulli hal, kalau saya ingat dulu itu sambungannya. Orang yang mau menginfakkan hartanya fit sarra'i wad dhara, dalam keadaan nyaman, lapang atau dalam keadaan sulit, itu orang takwa. Wal kaziminal ghaiz, orang yang kau menahan kemarahan, menahan sarik di saat ia mampu untuk meluapkan kemarahan itu. Kalau orang kada sarik, sabar, dan memang ini dasarnya penakut, kedua itu lain bulang. Tapi orang ini berotot, apa jurang tuh, awak ganal, disakiti oleh kenanakan. Kalau ini hendak membalas, dijajaknya lenyak kenanakan itu. Tapi ini kada mau sarik, diulu-ului tapi nya sabar. Wah, ini hebat. Itulah orang yang kuat. Tapi kalau pada dasarnya takutan, diulu-ului orang, kemudian kenapa kada membalas untuk takutan? Bukan karena kau menahani diri, tapi si takutan, maka itu lain lagi itu. Nah, di sini Nabi sebenarnya mampu untuk membalas kepada orang-orang yang tadi menyakiti beliau dengan cara apa? Amanah tadi itu dihilangkan sini Nabi. Selesai. Karena kau menuntut orang kafir, tapi mereka memang tahu dan yakin kalau bertitip dengan Nabi Muhammad SAW itu barang akan aman. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Dan beliau menyuruh kita wala takhun man khanaka, jangan engkau khianati orang yang khianat kepada kamu. Nabi sudah mempraktekkannya pada diri beliau. Makanya Allah memuji, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada Rasul itu uswah, panutan, ikutan yang bagus. Memang kada sebatas menyuruh, tapi beliau sudah mempraktekkan pada diri beliau. Menahan amarah, Nabi bisa menahan amarah. Wal afina anin nas, dan memaafkan lawan orang-orang yang mana seandainya membalas bisa, tapi beliau maafkan kada mau. Itulah Rasulullah panutan kita sallallahu alaihi wasallam. Addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka. 4 hadis kan sudah? Sebutin lagi. 5 sampai 5 hadis. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ini hendak dan rancak mendengar, orang yakin biar rancak mendengar ketika orang-orang penceramah, ustaz, dai mengisahkan tentang akhlak Nabi, maka biasanya hadis ini datangkan. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidik akan diriku itu siapa? Rabbi, Allah langsung yang turun tangan untuk mendidik. Fa ahsana ta'dibi, maka sebagus-bagus pendidikan terhadap diriku tak ada adab yang dari Allah Subhanahu wa taala, didikan Allah. Jadi memang seorang murabbi digelari murabbi karena dia telah mendidik, menterbiah murid-muridnya untuk jadi seorang murabbi juga. Jadi kualitas guru memang itu berpengaruh buat murid. Kalau gurunya ecek-ecek, maka muridnya pun ecek-ecek juga. Tapi kalau gurunya Allah, kada main-main, maka muridnya pun akan turun juga. Kita lihat kayak apa ulama-ulama kita, manakibnya, rata-rata gurunya siapa? Orang hebat. Orang hebat dibilang punya bisi guru, orang hebat. Dan terus sampai kemana? Ke Rasulullah, yang mana manusia yang terhebat. Itu. Tapi kalau gurunya kada jelas, kada tahu apa-apa, tahu-tahu dijadikan guru, ini kayak apa? Ya, maka perkataan yang mengatakan
Inna hadzal din. Apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu minhu. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian daripada agama yang mana hendaklah kamu lihat dari mana kamu mengambil ilmu itu. Jangan asal-asalan. Darussalam, alhamdulillah sudah jelas guru-gurunya, ulama-ulamanya, alumninya, kemudian gurunya luar biasa. Yang istilahnya kada ada lagi keraguan tentang masalah ilmu yang diajarkan. Semua sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu sudah meyakinkan. Ketika ada yang lain yang misalnya mungkin kada jelas, maka kamu hati-hati, jangan umpat-umpatan aja, rami-ramian. Wah ini apalagi kan penyebaran melalui medsos ini luar biasa. Jangan cepat terpengaruh. Addabani Rabbi, telah mendidikku yaitu Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka itulah sebagus-bagus pendidikan untuk diriku. Nah, kalau kita kada kawan seperti ini, langsung siap tahu-tahu jadi orang alim, saya pernah mendidik Tuhan langsung mendidikku. Oh, ini makomnya lain sudah kalau sudah gini. Kada pernah apa-apa, walaupun wallahi kita kada menafikan mungkin terjadi, tapi sesuatu yang untuk saat ini sulit diterima. Makanya ada aliran, belum pernah salah satu membaca dari India atau Pakistan, yang mana orang ini kada pernah sekolah, cuman mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu diberikan nasihat-nasihat. Terakhirnya mengaku bertemu dengan Allah. Kalau nanti sampaikan itu bujur, ulun baca buku sebagiannya, sebagian ajaran-ajaran yang disampaikan itu bujur, artinya nang diucapkan itu sesuai dengan hadis. Cuman ketika pengakuan-pengakuannya inilah nang kada mau umpatinya akan nanti masuk neraka. Ini yang kada pantas, kada cocok. Kita sudah bisi guru, tahu-tahu harus disuruh mengumpat kodehnya. Dan ini banyak, penyebarannya di luar biasa. Ya. Ulun baca sebagian aja sampai itu sudah cukup. Ini kayaknya kurang cocok sudah. Kalau isinya yang disampaikan itu bujur memang, artinya sesuai. Kadang ada yang sesuai dengan hadis memang. Cuman ini mengatakan ini wasiat melalui mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau berdusta mengatasnamakan Nabi, mengaku bermimpi bertemu Nabi, padahal kada pernah bertemu Nabi, ini sudah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati. Orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi padahal itu kada bujur, lalu dibawa dengan dusta mengatasnamakan Nabi, itu falyatabawwa, siap-siap sudah tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Jadi jangan main-main ya. Walaupun sebatas mengaku mimpi aja jangan. Kalau memang kada pernah, lebih baik diam. Ini bahaya. Akhir-akhir zaman ini macam-macam lah. Mengaku Imam Mahdi, ada juga mengaku Imam Mahdi. Apa berdapat Imam Mahdi kah? Yang sampai bersumpah-sumpah segala macam. Apa nang dicari ya Allah? Hendak supaya apa ngarannya viral, supaya viral benernya, supaya terkenal macam-macam. Nauzubillah, kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jiran kita dan umat Islam dijaga oleh Allah daripada perbuatan-perbuatan yang menjadikan turunnya bencana, turunnya kemurkaan dari Allah. Kita dijaga seberataan dan kita memohon kepada Allah dimatikan dalam husnul khatimah, dalam keadaan cinta kepada Rasulullah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah akan datang ulang. Alhamdulillah. Ini untuk bebinian minta maaf ya, kadang mau usir keluar kadang. Tapi ini kondisinya memang karena jamaah Masya Allah bertambah ya, dan ya supaya
lebih nyaman, maka kita posisikan seperti ini. Jadi untuk jamaah laki-laki masuk aja, jangan supan-supan. Kalau ada kosong duduk aja, jangan ragu-ragu. Karena siapa yang dahulu itulah tempatnya. Kecuali mungkin yang di muka ini yang ada meja, ini kan ada orang-orang tertentu dulunya ada tertutup. Tapi ini nang orangnya nang kereda lagi, berarti kan digantikan nang lain. Seperti yang biasa di sini, Allah yarham Abah Tawi sudah berpulang ke rahmatullah. Kemudian siapa ini? Pak Haji Gusti Nurdin, Amang Ja'far, ya Allah yarham. Mereka orang-orang yang pernah hadir di majelis kita, kemudian mereka mendahulu kita. Kita doakan semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang hari ini masih belum diambil oleh Allah, kita berharap kita semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tadi bebinian, mohon maaf ya. Tapi kalau masalah banyu insyaallah sama aja dapat juga. Wadai dapat juga. Ya. Dan kita berdoa semoga banyak orang-orang yang membantu untuk majelis ini. Jadi yang ada kelebihan harta silahkan salurkan untuk supaya majelis ini semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak orang yang mengambil manfaat. Karena setiap amal jariah yang sekecil apapun itu akan terus mengalir sampai hari kiamat. Yang ada punya rezeki lebih, sumbangkan dengan rezekinya. Yang ada tenaga, bantu dengan tenaga. Yang pikiran, bantu dengan pikiran. Yang kadada duit, kadada tenaga, kadada pikiran, bantu meniwasi kalau tidak ada yang tersalah. Bantu berikan masukan atau kritikan. Kata Bapak, itu bagus saja. Kritikan misalnya, oh ini kurang ini. Kata Bapak. Tapi kalau kritik berikan solusi juga. Jangan kritik aja. Oh ini mic-nya udah bagus. Emang kayak apa? Tukar mic-nya. Duitnya. Ya itu insya Allah kita semua ingin yang terbaik untuk majelis, untuk untuk ibadah ini semuanya menjadi yang terbaik insya Allah. Dan semoga yang mereka yang masih belum tergerak hatinya, Allah gerakkan hatinya untuk hadir bersama kita dalam majelis, sehingga kita ini kada hendak monopoli masuk surga, itu bukan kita aja kada, semuanya kita ingin sama-sama berkumpul di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.